Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di video webinar edisi awal pekan ini ya udah ya, tanggal 24 Juli 2017 bersama saya Aditya Nugroho. Saya Yehuda, selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Pagi Pak Antus Leo, Pak Robertus, terima kasih atas konfirmasinya. Kita akan mulai saja langsung ya. Dan Pak Dimas. Oke, untuk hari ini dibuka sama Yehuda. Silakan Yehuda. Iya, pada pagi hari ini prediksi untuk IHSG kita di bearish ya, Dit ya. Ya. Support pertama di level 5715 dan resistance pertama ada di level 5856. Beberapa market drivers yang perlu dicermati untuk pada pagi hari ini itu adalah earning results dari beberapa tech company di Amerika ya, seperti Google, Amazon, dan Facebook. Lalu perbankan juga ada Credit Suisse, Deutsche, Nomura, BNP, dan UBS. Lalu ada juga McDonald, Caterpillar, GM, Ford, Boeing, dan lain-lainnya ya. Ini major player semua ya tampaknya yang keluar ya. USD juga sempat turun kemarin ya, karena ada kegagalan dari bill yang diajukan sama Senate untuk kesehatan ya. Lalu ada juga investigasi tentang Trump, kepentingan bisnis Masih Trump lanjut lah ya. ya. Masih lanjut ya, tampaknya masih belum selesai-selesai itu, urusannya panjang ya tampaknya ya. Kayak telenovela ini. Iya. Mungkin juga ada behind the scene juga, mungkin memang sengaja buat kepentingan masing-masing kali ya. Lalu ada bakal ada meeting untuk The Fed ya pada hari Rabu. Gimana view-nya tentang interest rate dan semacamnya, lalu juga rencananya untuk mengurangi balance sheet mereka ya. Lalu jadwal yang akan ada untuk minggu ini itu OPEC meeting di Saint Petersburg, Russia. CPI data untuk Australia dan Jepang, juga industrial profits untuk Cina ya. Kalau kita sendiri belum ada ya, paling hari ini ada foreign direct investment, terus juga money supply. Nah, nanti baru tanggal 1 biasa ada PMI manufacturing dan angka inflasi. Ya kalau lihat dari BI kemarin sih kayak inflasi cenderung agak melemah ya kayak dari indeks BI ya. Jadi ya kita ke depannya gimana. Kalau komoditi hari ini juga tampaknya nggak banyak pergerakan ya udah ya. Coal juga melemah tipis, CPO juga melemah tipis. Cuma emas aja yang tampaknya positif ya. Iya, emas aja dan Edo-nya kemarin turun 1,8%. Jadi mungkin tadi ya udah bilang IHSG cenderungnya bearish. Kita akan bahas technical atau mungkin kita mau masuk ke news dulu ya udah. Boleh, news. Oke. Yang pertama ini BABP ya, atau MNC Internasional. Kemarin ini tampaknya buka cabang baru di Riau ya, Dit ya. Target barunya mereka ini buka 13 cabang baru di 2017. Sekarang udah buka 8. Cabang barunya akan fokus untuk middle segment ya tampaknya. Total yang ditargetkan itu asetnya naik sekitar 400 miliar. Lalu selanjutnya itu WSBP, Waskita Beton Precast, juga menargetkan peningkatan produksi pada tahun ini. Tampaknya pembelian masih 80% dari supplier ya. Lalu ada Sido ya. Lalu ada Sido ya, tampaknya ada kesalahan teknikal. Mesti Sido muncul ya, bukan Bank Permata ya. Belum diganti. Sido itu mentargetkan pendapatan tahun ini sekitar 2,94 triliun atau peningkatan 15% year on year. Tampaknya ini ada kemungkinan koreksi ya dari kemampuan daya beli dari masyarakat. Ini datanya dari BI, survei BI. Q1 juga pendapatan tampaknya turun 0,7% year on year jika dibandingkan Q1 tahun 2016. Untuk mengantisipasi Sido akan mengekspansi ke Filipina ya. Jadi meningkatkan kontribusi ekspor juga. Lalu ASCT, Asuransi Jasa Tania, net income-nya itu atau bottom line turun 29%
dari 14,65 miliar menjadi 10,61 miliar year on year. Tapi asetnya meningkat ya di tampaknya ya, dari 427 miliar menjadi 448 miliar. Ya, itu tadi untuk newsnya. Nah, kita beralih ke IHSG ya. Nah, untuk IHSG kemarin itu ada patah ke bawah sebenarnya udah ya. Kita ngarepin mungkin ada koreksi dikit lah 58 pun ada tiny rebound juga sebenarnya kita kemarin harapinnya ya. Tiba-tiba ada market patah ke bawah. Ini kalau kita lihat kurang begitu bagus karena kalau kita lihat dari trend line-nya ini kurang lebih agak matah jadinya. Nah, ini sedikit menembus ke bawah. Dan juga kalau lihat dari short term-nya dari awal bulan dari bulan-bulan Juni lalu ini sudah mulai sideways, dan kalau ini lanjut ke bawah maka arahnya patah ke bawah untuk IHSG. Jadi seperti kita yang alert beberapa pekan lalu, bahkan dari bulan lalu ya, kita sudah mulai alert yang mengenai capital outflow. Ini tampaknya sudah mulai berimbas ke IHSG, di mana kalau kita capital outflow-nya, nah ini kemarin itu asing masih net sell 400 bio dan sekarang sudah kurang lebih year to date tinggal 17T ya. Jadi puncaknya 27T, jadi sudah 11T keluar dari market kita. Dan ini kalau dilihat ini barang average 56 mereka sudah keluar semua, tinggal barang antara 54 sampai IHSG ke 55 yang masih ada. Jadi pun saat market dibawa ke 57 mereka masih ada untung untuk lepas di sana. Jadi ini yang perlu dicermati. Nah, tapi ada sisi ya apa ya? Positifnya itu adalah mereka itu nggak keluar dari Indonesia, artinya mereka masih masuk ke bond. Jadi kalau kita rupiah harus stabil, nggak kemana-mana, karena mereka keluar dari equity, mereka masih masuk lagi di bond. Jadi uangnya masih di Indonesia ya udah ya, nggak artian nggak ada capital outflow itu yang perlu kita apresiasi. Jadi mungkin buat yang ada aset lain di bond juga, mungkin bond market bisa lebih thriving dibanding equity market sekarang ini. Jadi kita menunggu sampai aksi jual ini reda, entah di berapa, dan mungkin justru katalis dari laporan Q2 ini takutnya malah jadi apa ya, semacam trigger mereka untuk keluar lebih banyak lagi udah ya. Jadi ya kita perhatikan, strateginya adalah jika ada kenaikan harga jangan dikejar, gunakan untuk jualan jika memang ada barang. Dan kalau ingin trading masuk sekarang, sedikit polanya, kalau ada turun dalam setelah 2 hari baru boleh masuk. Kalau ada turun 1 hari tunggu dulu, takutnya hari kedua lebih dalam lagi dan nanti dari rebound-nya tidak setinggi yang sebelumnya. Jadi itu strategi kita, karena kalau lihat dari saham-saham blue chip seperti saham Astra International yang kemarin sudah patah ke bawah. Nah, ini sudah patah ke bawah Astra International, jadi sudah downtrend ya, sudah bearish arahnya untuk Astra International. Ini tidak bagus untuk ditradingin dulu. Lalu juga saham gudang garam yang besar ini juga sudah sideways ya, jadi menjelang patah ke bawah juga untuk gudang garam. Jadi perhatikan HMSP kemarin, HMSP juga patah. HMSP dia masih di range 2008 nggak ya? Oke, ini juga jelek juga HMSP. Jadi beberapa saham chip sudah patah ke bawah. Kita bisa mungkin bagi yang ingin trading selective buy, namun bagi yang ingin menjaga-jaga lebih baik wait and see dulu posisi sekarang, tidak untuk masuk dulu sambil kita lihat trend di mana. Tapi nggak semua saham ya udah ya ada turun. Buktinya ada saham AALI ini justru kemarin baru breakout level atas ya. Kalau kita lihat kemarin itu sempat lihat dari Fibonacci retracement-nya dan dia confirm di atas 15.000. Ini sudah breakout atas lagi, dan kita lihat target berikutnya ada di kisaran Rp16.000 dari Fibonacci-nya. Nah, ini Rp16.000, ini target berikutnya jika dia mampu bertahan di atas level 15.500. Kalau kita trennya mungkin sampai break 15.500, agak ketahan dulu ya di kisaran 15.500. Berapa hari, barang 2 pekan mungkin baru dia naik ke atas. Jadi itu harus didukung sama harga CPO-nya juga ya. CPO-nya kemarin waktu itu naik tinggi ya, kemarin hampir 3%. Kemarin agak koreksi sedikit, tapi secara technical ini sudah bagus untuk AALI.
Next ada PTPP. Nah ini lebih spekulatif sifatnya karena memang kalau lihat trennya sih masih di posisi downtrend. Jadi kalau ingin coba masuk mungkin tidak full power, artian sedikit saja, bisa tunggu di kisaran 2960 hingga 3000 rupiah. Namun untuk pullbacknya paling hanya sampai ke kisaran 3100 3150 saja, tidak terlalu lebar rentangnya memang. Tapi ini bagi yang suka adrenalin rush ya, ini bisa dicoba Ya, antara 3000 sampai ke 3150. Berikutnya ada tadi apa ya Dewi ya? Ali, terus PTP. Coba kita lihat saham lain. Ada ya BBRI juga patah ke bawah, kurang begitu bagus ini. Ya. Oke, TLKM. Nah, Telkom. Nah, ini juga masih ada peluang sebenarnya untuk tarikan sekali lagi ya. Tapi perhatikan, jika seandainya tarikan ini tidak sampai ke level tertinggi sebelumnya atau di 4790 atau ya mungkin sampai ke level 47 udah mulai loyo lagi, jadi itu sudah jual dan selesai artian untuk Telkom, karena kalau kita lihat tidak membentuk higher high, jadi takutnya mengikuti blue chip yang lainnya ya udah ya, ini bisa patah ke bawah. Jadi bagi yang ingin masuk ini lebih spekulatif buy di kisaran 4530 hingga 4550 dan nanti bisa take profit mungkin di kisaran 47. Syukur-syukur sampai 4750 itu bisa coba take profit, dan seandainya tidak sampai 4790 itu selesai, tidak untuk masuk lagi di saham Telkom. Demikian untuk technical recommendation. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya udah ya. yuk. Untuk hari ini kita menantikan tren. Oke, cukup banyak ini ya. Ya, kayaknya banyak yang menanyakan soal Aisyah ini ya. Ini ada Ibu Riniwati dan juga Bapak Robertus Emmanuel ya. Untuk Pak Robertus Emmanuel, perlindungan atas investor retail bila terjadi sesuatu dengan Aisyah ya. Nah ini kalau untuk perlindungan investor mungkin nanti kita tinggal tunggu dari OJK seperti apa. Memang kalau Aisyah kemarin dia sudah press release itu agak-agak menggantung, kalau menurut saya tidak confirm bahwa itu memang mereka terlibat atau enggak. Jadi kemungkinan sih memang terlibat, dan karena kalau sudah masuk urusan hukum ini bisa panjang, jadi avoid dulu bagi punya saham Aisyah. Terus ada harga eceran tertinggi kan, di cap di 9.000. Ya, untuk HET di headnya untuk 9.000 itu untuk beras kualitas yang IR64 itu ya, jadi nggak boleh jual lebih tinggi. Jadi nah ini selain untuk perlindungan investor retail juga bisa kena perlindungan konsumen di LKI, karena mereka kalau jual beras kelas medium tapi jual ke premium, nah ya itu bisa kena lagi nanti di undang-undang. Tampaknya prospeknya masih suram untuk kita, suram sekali. Nah buat yang sudah ada barang bagaimana? Ya ini harapannya, ya ini masih harapan ya, tentu tidak akan serta-merta kalau ada tarikan ke atas lebih baik dibuang dulu kalau masih posisi loss ya, mengingat gimana ya, ini cukup panjang ya, takutnya kayak APLN tuh kalau ada hukum panjang dia downtrend akan panjangan, jadi lebih baik di cut loss dulu saja kalau ada tarikan naik ya. Jadi manfaatkan ada riak-riak kecil untuk buang. Yang sedikit kita curiga sebenarnya ini ya udah ya, waktu medio bulan Juni, awal Juni sampai bulan Juli itu asing jualan masif sekali. Kalau lihat dari laporan kan memang ada turun revenue, tapi itu seharusnya tidak semasif itu jualan. Jadi ya kita curiga ya. Dan asing, yang lucunya kemarin pas berita keluar tuh asing ya penjualannya sudah habis ya. Udah habis ya. Paling berapa 100 juta doang, tapi barangnya udah habis ya. Basically udah habis. Udah kelar jualnya. Mungkin mereka sudah ada bisik-bisikan ya. Jadi sekali lagi memang asing itu ya suka nggak suka bisa menjadi patokan buat kita. Kalau mereka ada jualan masif ya mungkin tidak salah kita juga ikutan dulu, sambil kita tahu ada apa di belakangnya. Jadi demikian untuk Aisyah, lebih baik avoid dulu sampai ada kabar lebih lanjut mengenai ada klarifikasi ya.
klarifikasi sudah ya, tapi klarifikasi ngambang gitu sih. Jadi biasanya kalau orang nggak bersalah kan mereka dengan lantangnya saya tidak bersalah bla 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 gitu kan. Kalau lihat dari klarifikasi ya ini PT Ibu ini benar ada usaha kami. Mereka bilang masih menunggu langkah investigasi berikutnya. Jadi artinya ngambang lah. Mereka nggak dengan gagahnya bilang saya tidak salah, enggak. Jadi kayak sih memang mereka bersalah ya, avoid dulu saja untuk saham Aisyah ini. Lalu Pak Aldi, untuk Astra Internasional turun dalam isunya apa ya? Ini untuk Astra Internasional sebenarnya sudah agak terbaca beberapa waktu yang lalu. Kalau kita lihat ini memang trennya sudah sideways sejak bulan April lalu dan tidak banyak naik lagi. Jadi sudah kalau lihat teknikalnya ya, ini sudah patah ke bawah kurang lebih di tanggal 13 Juli. Nah, untuk isunya apa? Nah, ini untuk batu bara memang sudah boleh saya coba. Astra ini apa ya? Besar masih komposisi di sisi otomotif. Otomotif kita lihat berat tahun ini untuk mobil, di mana LCGC ini masih mendominasi penjualan. Padahal kalau LCGC ini marginnya tidak sebesar segmen lainnya ya. Jadi memang kalau volume besar, margin tipis ya tentunya bottom juga nggak bagus. Satu lagi motornya Honda itu turun 100.000 unit lebih penjualannya bulan Juni kemarin. Ini ada apa? Masih belum diketahui ada apa, tapi lihat pasar kendaraan roda 2 yang juga turun tahun ini. Jadi mungkin mereka ada oversupply di sisi supply-nya. Jadi mereka cut back untuk produksinya untuk menyehatkan lagi posisi supply-nya. Inventory yang menumpuk itu nggak bagus karena inventory itu ya ibaratnya uang mati ya untuk perusahaan semua perusahaan ya. Jadi ini mereka harus menyediakan kembali. Jadi mungkin agak memberatkan untuk sisi otomotif tahun ini di sisi Astra Internasional. Lalu Sochi. Oke, Sochi ini lagi satu saya ya. Ini yang kemarin dia ada berita bakal kena denda gara-gara terlambat delivery payment ke Pertamina kan. Pertamina pesan 3 kapal tangker kan. Terus yang kapal tangkar pertamanya itu janjinya 2 tahun selesai, which is tahun ini. Nah itu terlambat. Ada isunya mereka harus bayar 50 juta di USD. Cuman kata Corpsec-nya itu kan ada mereka bisa nego akhirnya ditambahin dari 2 tahun jadi 3 tahun gitu. Masih belum pasti juga bakal dendanya pasti 50 juta atau enggak. Tapi bakal ada isu-isu seperti itu. Jadi masih diterpa kabar kurang sedap ya untuk Sochi Lions ya. Tapi kalau dari harganya memang sudah sideways. Kalau lihat ini sih ada peluang untuk pergerakan ke atas ya. Tapi kalau lihat dari dua sebelumnya, ini gerakan ke atas itu tidak bertahan lama. Artinya hari itu langsung kempes lagi dan ini juga kejadian di tanggal 20 lalu ya. Jadi mungkin kalau ada tarikan ke atas sampai atas Bollinger Band mungkin 315 bisa coba jual dulu saja di saham Sochi ini, terus juga tampung lagi kembali di area support di level 290. Jadi hanya untuk trading saja berhenti ya. Ya, masih Ibu Vivi, saham Indika. Tadi Astra sekaligus untuk menjawab pertanyaan Bapak Jo Songkao ya. Nah, ini sekarang Indika Energi. Oke, Indika Energi tampaknya kenaikannya sudah mulai reda ya. Ini kita lihat kemarin ada pembalikan arah, technical correction, dan juga indikator stokastik sudah mulai kembali mengarah ke bawah, masih di area overbought, dan juga isoprep MACD-nya ini juga sudah mulai berkurang kekuatannya. Tapi kalau masih ada kenaikan lagi, paling tidak sampai ke level 930, boleh coba di trade sell dulu di saham Indika, karena kita lihat untuk jangka menengah tampaknya ada peluang untuk koreksi lebih lanjut di saham Indika ya Yuda ya. Yeah. Jadi saat ini tetap sell on strength untuk saham Indika Energi. Lalu Pak Rianto, Medco dan Gapura Prima. Kalau Medco kita lihat chartnya kurang begitu bagus Pak. Ini ada peluang untuk lanjut koreksi. Support pertama sih di kisaran MA20 di 2450 ya. Tapi kalau pasca koreksi dia biasanya bisa menembus di bawah itu. Jadi kalau Bapak ada barang
sell on strength saja Pak, mungkin tidak sampai ke level 27 lagi ya, mungkin sampai 26-an, 26.50 boleh lepas dulu, tunggu sampai reda turunnya. Kalau kita ini turunnya kalau Medco bisa panjang turunnya ya. Jadi tunggu sampai mulai sideways lagi baru boleh tampung. Kalau support pertama sih di level 24 ya. Tapi kalau takutnya sampai jebol bawah lagi, support berikutnya ada di kisaran 22.40 Pak Haryanto. Jadi sell on strength untuk Medco Energi. Next, Gapura Prima. Oke, ini sebenarnya kalau medium termnya cukup baik ya, ini naik ya trennya. Cuman kenaikannya itu berlangsung 2 hari cukup tinggi dan habis itu cenderung tidur sampai barang 1 bulan. Ini sudah naik lagi dan ini turun lagi dan kita lihat masih agak panjang kayaknya koreksinya. Jadi coba tunggu di kisaran 125 kalau ingin masuk lagi. Kalau Bapak ada barang sell on strength, lagi-lagi sell on strength ada rekomendasinya jika ada tarikan sampai mungkin 150, 155 boleh coba lepas dulu dan tunggu di kisaran 120 hingga 128 Pak untuk masuk lagi. Tadi sekaligus untuk menjawab Ibu Alimi Nuribat ya, Bapak Alimi ya, untuk Medco dan Indikanya. Lalu Pak Claudio ke Telkom untuk public exposure. Wi, ada kabar Telkom public exposure? Coba kita lihat dulu ya. Kalau kemarin tampaknya belum ada kabar Pak public exposure. Biasanya kalau dia rilis langsung nggak pakai itu ya, tiba-tiba langsung keluar di berita korannya. Lalu Pak Ferdi untuk saham red issue aku dan BBHI aku. Oke, red issue kita belum ada update-annya ya. Cuman kalau lagi untuk kalau saham yang red issue kita harus lihat keperluannya apa. Jika memang dia red issue untuk ekspansi sama modal, oke. Cuman kalau dia red issue untuk melunasi hutang itu nggak oke karena berarti dia minta uang dari kita pemegang saham untuk bayar utang dia. Jadi tergantung. Ya, tergantung keperluan red issue apa. Ada juga red issue yang dia untuk backdoor listing. Nah, itu perlu dilihat lagi kayak Rimo kemarin. Begitu listingnya, apakah perusahaan yang membackdoor listing itu ya, kalau yang backdoor listing itu misalnya bonafit ya boleh ikut, tapi kalau misalnya masih abu-abu juga ya mending nggak usah diikutin Pak gitu. Nah tadi aku untuk gerakannya juga ini masih spekulatif Pak ya, kita volume juga nggak ada, lebih baik tunggu sampai ada volume baru bisa trading. Sekali lagi ini saham-saham seperti ini sangat-sangat spekulatif, hanya untuk one day trade saja, artian satu hari bersih besok mulai lagi. Kita nggak tahu karena keesokan hari dia bisa terbang tinggi atau bahkan justru nyungsep lagi. Berikutnya Bapak Muas Al-Munziri, saham Harum dan Adaro. Oke, Harum. Oh, salah klik. Oke, salah kotak ya. Ya, oke, Harum. Kayaknya kenaikannya sudah selesai Pak jika kenaikannya, jadi mungkin bisa kembali menuju support level Rp2.000. Kalau Bapak ada barang bisa trade sell dulu, sell on strength, dan tunggu di harga 2.000 untuk kembali masuk. Begitu juga dengan saham Adaro, kayak kemarin juga udah ada koreksi ya. Iya. Call-nya juga udah koreksi hari ini. Koreksi tapi nggak apa. Oh, kemarin sih masih doji ya. Jadi doji bisa ya ini sell on strength untuk saham Adaro. Kalau kita kan juga dari histogram MACD sudah mulai melemah kenaikannya. Naiknya sudah curam sekali. Jadi mungkin tunggu di area support di kisaran 1660 ya. Ini triple six kayak nggak bagus banget angkanya. Ya, 1660 coba tunggu di area tersebut untuk kembali masuk di saham Adaro. Next ada Pak Dimas, Kalbe KFAD. Ya, Kalbe. Masih uptrend untuk jangka
menengahnya untuk saham Kalbe ini sudah mulai mendekati resisten 1.700 Pak, dan kalau lihat dari sebelum juga sudah mulai memuncak. Jadi kalau ada tarikan sampai 1.700 bisa coba lepas dulu sell on strength dan tunggu di MA20 di kisaran 16.30 untuk kembali masuk di saham Kalbe. Nextnya ada KF. Ya, KF juga tampaknya sudah lewati puncaknya udah ya. Coba kita tunggu di area 2950 untuk kembali masuk. Kalau ada barang boleh sell on strength dulu di kisaran 31, 350 boleh lepas dulu dan tunggu di kisaran 2960 hingga 29 untuk kembali masuk. Next ada Adikarya. Saham konstruksi oke, kayak Yoyo. Pasca tarik naik besoknya ada turun lagi. Nah ini hari ini kita lihat kayaknya sih bisa ada turun lagi ya, tapi kita mudah-mudahan tidak sampai di bawah level 2050 untuk menjaga jangka pendeknya. Namun kalau lihat dari medium term ini sedikit ada downtrend ya udah ya arahnya ya. Kalau kita lihat dari panahnya di sini ya, ini sebenarnya agak downtrend. Jadi kalau downtrend gini lebih susah tradingnya, mungkin bisa coba switch ke saham lain jika ingin trading. Kalau Bapak ada kandungan barang di sini boleh trade sell dulu. Kalau ada tertahan mungkin di kisaran di atas 2120, 2150 boleh lepas dulu dan either mau tunggu di kisaran Rp2.000 atau bisa switch ke saham lain mungkin yang lebih baik. Ya, soalnya konstruksi memang masih lesu ya. Kalau soal saham-sahamnya ya. Kayak Waskita, Wika, ya PT-PP juga yang lainnya kan masih kalau kita lihat tren mediumnya tuh downtrend semua ya. Jadi kalau saham memang lagi downtrend kita lebih baik jangan dilawan, hindari dulu aja kalau untuk mediumnya ya. Proyek sih banyak ya, cuman memang yang ngebeli itu dia agak anomali ya, di mana proyek banyak, laporan keuangan bagus, tapi kok sahamnya tidak mencerminkan. Jadi kami sih percaya pada ujungnya fundamental tidak akan pernah bohong, jadi akan mengikuti fundamental. Tapi kalau lagi trend downtrend seperti ini lebih baik avoid dulu, tunggu sampai mulai mereda downtrendnya, sudah mulai sideways baru kita bisa masuk lagi. Jadi tetap kita harus atur ritme emosi kita ya, tidak full hajar saham. Paling kalau mau masuk yang kayak gini nunggu piercing line-nya, tiap kali ada piercing line kan dia pasti koreksinya tinggi banget ya. Kayak gitu ya. Atau kalau ingin masuk kita lihat ini Bollinger Band bawah ya. Kalau sudah menembus Bollinger Band bawah boleh masuk. Nah ini kemarin sempat tembus ya, dan rebound cukup kencang. Nah jadi kalau Bapak ingin trading tunggu sampai band bawah ini tembus baru boleh masuk lagi. Itu tips dari kami untuk saham Adikarya. Next ada Pak Aldi, Agro boleh beli berapa dan prospeknya? Oke, BRI Agro. Pasca isu kayak sudah mulai tenang ya. Iya. Kita lihat di belakangnya ada BRI, tentu saja akan lebih baik daripada BEX, of course. Nah ini untuk prospeknya kita ke depan masih bisa bagus lagi, tapi kalau lihat harganya sekarang ini nggak ada volumenya Pak, jadi mungkin belum akan kemana-mana, masih rentang di Rp700 hingga ke Rp800. Jadi kalau Bapak ingin trading ya itu rentang yang kami sarankan. Namun kalau Bapak ingin coba lebih optimum lagi bisa coba switch ke saham banking lain, karena kalau pada saya tahun ini banking masih oke Pak ya. Tahun ini banking mungkin menjadi salah satu sektor yang bisa menahan penurunan indeks antara banking atau CPO ya. Jadi banking kita bisa lihat saham-saham yang PBV-nya masih murah. Next ada Pak Hendrali, BRPT. Oke, BRPT. Ya, BRPT juga masih cenderung sideways ya. Ini mungkin bisa coba trading saja Pak, mendekati Bollinger Band batas bawah di kisaran 14 ya, 1.400. Boleh coba tampung dengan resistennya di kisaran Rp1.600. Jadi masih coba trading saja untuk saham BRPT, nggak ada sentimen apa-apa. Dari TPI juga masih belum ada kejutan lagi. Lalu Inaf sama Gajah Tunggal dari Ibu Foni.
Ya, enough, juga minimum volume ya udah ya. Iya. Eh, kita lihat kalau harganya masih slow dan gini, mudah-mudahan nggak akan kemana-mana, buat kan nggak turun dalam. Paling tunggu volume spike aja. Iya, tunggu volume spike dan lihat kita kejadian di tanggal 15 Mei ya, di mana harganya naik, kemudian diikuti besoknya juga volume bertambah dan masih ada gerakan naik. Ini kalau sudah 2 hari gini boleh ikut, tapi kalau cuma 1 hari bisa turun, nggak usah ikut. Jadi kalaupun hari ketiga ini kalau sudah naik gini, belum ketinggalan ibu, masih ada peluang lagi untuk naik lebih lanjut. Tapi kalau misalnya hari ketiga sudah turun lagi, nah itu kita nggak rugi kok untuk nggak masuk. Jadi masih wait and see untuk saham Bio Farma. Kalau ibu udah barang boleh di hold saja. Kalau ingin nambah barang, masih belum, masih wait and see dulu. Lalu ada GJTL. Ya, GJ Tunggal juga sama seperti Inaf tadi, ini masih nunggu volume. Namun kalau lihat dari stok plastiknya sih ini sudah agak sedikit naik, dan yang masih di lain juga masih netral ya, tapi ada peluang untuk naik. Jadi kalau ada tarikan, tapi kalau tarikan juga nggak lama ya, udah ya, cuma 2 hari ya. Jadi kalau ada tarikan kenceng boleh ikut. Hari kedua bisa lepas jual dengan target price-nya di kisaran 10.75 sampai 10.80 saja. Bu Foni. Jadi ini hanya untuk trading. Kalau ibu udah barang boleh hold dulu. Kalau belum ada barang tunggu sampai ada tarikan naik sampai paling tidak 10.20, 10.30 baru boleh ikut dengan target price di 10.75 hingga 10.80. Lalu Pak Andre WSBP. Nah ini juga seperti saham konstruksi lainnya ya udah ya. Ini seperti yang kita bilang sebelumnya, ini masuk teritori di mana harganya belum pernah serendah ini sejak IPO. Nah, ini kemarin ada sedikit pembalikan arah. Memang pada kemarin itu hari Jumat ini membentuk doji, dan hari ini sedikit ada kenaikan sedikit ya. Ini hanya untuk stake buy saja, mungkin sampai hari ini atau besok ya. Untuk kenaikannya mungkin tidak sampai ke 450 Pak. Jadi kalau ada Bapak ada barang, misalnya barangnya nyangkut, kalau ada kenaikan gini lebih dijual saja, karena untuk yang very strong downtrend seperti ini cenderungnya akan terus turun harganya. Kita belum tahu berapa karena ini memang harga terendah sejak IPO. Kita belum tahu sampai di mana bottomnya. Kalau Bapak ingin masuk lebih aman, tunggu sampai bottom, at least ya sudah mulai sideways dulu Pak. Ini kemarin waktu sideways yang periode 10 Mei sampai 22 Juni kita kecil ya udah ya, kira sudah bottom, ternyata masih turun lagi. Jadi ini masih kalau ingin masuk, kami belum sarankan untuk masuk dulu saham WSBP ini Pak. Demikian Pak Andre. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan cukupkan edisi pada hari ini ya webinarnya ya. Terima kasih atas sebab kalian. Selamat pagi dan salam cuan.